Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'ala at-taqwa khayra zadi. Wassalatu wassalamu ala khairi khalqillah سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وظهرنا وقرة أعيننا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وذريته وقرابته أجمعين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah, para asatidz, para sepuh, orang tua kita yang hadir, alhamdulillah, syukurillah ala ni'matillah, yang kita muliakan, ibu bapak kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan nikmat lahir dan batin, kesehatan, kesempatan. Tentunya kita tidak boleh menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala tanpa mensyukurinya. Jadi yang disuruh itu hanyalah mensyukurinya. Wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsihi. Siapa yang bersyukur terhadap nikmat Allah, maka sesungguhnya ia mensyukuri terhadap nikmat yang diberikan kepadanya. Karena apa menghitung ini tidak boleh? Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Kalau nikmat Allah ini kita hitung, la tuhsuha, pasti tidak berhasil. Biasanya orang kalau tidak berhasil itu kecewa. Nah, daripada kita kecewa terhadap pemberian Allah, maka tidak diperintahkan untuk menghitungnya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sebagaimana biasa dalam kesempatan ini kita kembali melanjutkan kajian kita yang judul utamanya ialah Adabul Muta'allim wal Mu'allim. Bahasan kita sampai pada kenapa ilmu agama itu diperlukan kebersihan hati. Nah, itu pertanyaan besarnya. Maka itulah yang akan kita bahas lanjutannya. Sebelum kita lanjutkan bahasan ini, mari kita terlebih dahulu sebagaimana biasa kita hadiahkan bacaan surat Al-Fatihah yang pahalanya limusannifi hadzal kitab. Juga kita hadiahkan pahalanya kepada orang tua kita, ibu bapak kita yang telah tiada atau mereka yang masih
diberikan umur panjang oleh Allah bersama kita. Tentu kita doakan mereka sehat walafiat, terus bertingkat nilai takwanya, ibadahnya, dan mudah-mudahan kita juga mendapatkan ilmu yang bermanfaat. وعلى هذه النية وعلى كلية الصلاة إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله ونفعنا بعلومه. فقال الله تعالى: إنما المشركون نجس. Surah At-Taubah 28. Tambihan lil uquli ala taharati wan najasatu ghairu maqsuratin ala zawahiri bil hissi fal musyriku qad yakunu nadhir fasawbi mausulal badani walakinnahu najisul jauhari ay batinihi atau kama qala al-musannif rahimahullah. Ini bacaan model begini nih, bacaan ala anak pondok. Itu tuh bacaannya tuh. Kalau kajian kita di umum ini ya tidak terlalu harus detail betul ini jadi apa, ini harusnya dibaca bagaimana begitu ya, kenapa dibaca begitu. Kajian umum itu tidak perlu ditanyakan lah ya. Ya. Nah, tapi kalau di pondok ini memang menjadi sebuah kewajiban. Anak kita tuh dia mesti tahu kedudukan kalimat itu sebagai apa. Faqala Allah Ta'ala, maka firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, innamal musyrikuna najsun. Innama itu maknanya bukan hanya sesungguhnya, tapi hanya apa bahasa Indonesia ini? Hanya saja ya, begitu. Artinya bukan hanya sesungguhnya mereka itu adalah kaum kafir itu najis, tapi juga secara terus-menerus selama mereka dalam kemusyrikan itu mereka adalah najisun, najis. Nah, ini bahasa Al-Quran ini najis nih. Ya. Apa yang dimaksud mereka itu najis? Nanti kaitannya dengan kajian kita. Tambihan sebagai peringatan lil uquli kepada al-uqul, akal, bagi akal kita nih, orang yang berakal ini, ala at-taharati, bahwa sesungguhnya akal itu peringatan bagi akal ini ala taharah, betapa pentingnya at-taharah itu suci.
Jadi sesuci-suci apapun fisik raga orang tidak beriman alias musyrik, menyekutukan Allah, dalam kata lainnya kafir. Kafir itu artinya tertutup. Kafir, kafara itu kafar. Nah, ini bahasa Inggris juga ngambil dari Arab juga rupanya nih. Kaper itu apa? Penutup, ya kan? Nah, koper penutup. Kafara menutupi apa? Menutupi nikmat, menutup hidayah. Nah, itu. Rupanya orang Inggris mengambil bahasa dari Arab juga sebagian. Bahasa Arab ini banyak kosakatanya, apa? Ya. Nah, si kafir, si musyrik, ya, kalau sebagian takbir hari raya itu ya, ada tuh walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. Jadi biar merasa puas kali ya, semuanya tuh masuk gitu kan, kafirun, musyrikun, munafikun. Ya, begitulah doa juga begitu kan. Doa itu ada kepuasan tersendiri dan memang ada nilai afdalnya. Ada doa yang diulang-ulang itu nilai keistimewaannya, itu doa atau doa yang kita spesialkan. Nah, bila ada orang berdoa atau mengulang kalimat yang sama itu, maka setidaknya bagi dia itu adalah doa yang pada saat itu spesialis banget. Nah, itu dah. Artinya yang lain-lain itu bukan berarti ini doa biasa aja, tidak bermakna seperti itu. Tapi ada tujuan dia yang teramat sangat ia butuhkan pada saat itu. Nah, kan? Nah, musyrikun, kafirun tadi itu adalah yang dimaksud bukan najis pada fisik, tapi bisa jadi pada fisik. Nah, begitu. Kenapa bisa jadi pada fisik? Karena mereka tidak mengikuti aturan toharohnya, cara kita yang menyucikan diri. Baik toharoh dari najis maupun toharoh dari hadas. Nah, itu. Secara fisik mereka bisa saja tidak toharoh secara fisik. Ya bahasa kita bekamih, ada besuh. Nah, gitu kan. Nah, paling-paling yang tisu ala kadar begitu kan. Atau mungkin sama sekali ada. Nah, itu berarti memang tidak taharah secara fisik. Ya, fisiknya tuh, raganya tuh memang kada suci. Gitu kan. Ya. Karena tidak suci dari najis. Dan juga mereka pastinya tidak suci pula dari hadas. Hadas besar, hadas kecil, hadas besar. Harus ada syarat-syarat tertentu, mandi, ya mandi wajib. Mereka biar bagaimana aja mandi wajib dengan aturan yang berlaku pada kita, berniat segala bagai, tetap tidak sah mandi wajibnya. Kenapa mereka ada sah? Lah karena mereka tidak beriman alias musyrik alias kafir tadi itu. Nah, jadi tidak ada artinya juga. Nah, itu maka mereka tetap namanya tidak tohoroh. Ya, secara zohir atau raga maupun secara jiwa. Nah, ini. Ataupun bukan fisik. Jadi mereka itu tetap tidak bisa disebut sebagai manusia suci. Musyrik itu. Cuma, ini ada cumannya. Sebagai manusia mereka itu kita hormati. Nah, itu
Jadi yang dihormati itu manusianya. Dia ini manusia nih. Coba manusia nih hebatnya leh. Untung aja pangkoni manusia nih, kayak gitu maksudnya. Namun kada manusia nih bisa jadi kada dihormati gitu. Masalah hormat menghormati ini jangan kata manusia, kan gitu. Ya, benda-benda ini kita hormati nih. Tidak boleh sembarangan ini. Ini besi apa namanya ini nih? Yang mikrofon ini dihormati nih, jangan asal tendang aja nih. Kan gitu, menghormati namanya itu. Hormat bukan berarti kayak hormat bendera, itu lain lagi ya. Ya. Dan hormat bendera itu pula perlu dipahami pulang, ada 17-an barang lain. Bukan menghormat nyembah lain lagi itu. Jadi terlalu amat banyak pemahaman-pemahaman yang harus diluruskan nih. Tidak boleh hormat bendera, ini kafir. Ini perlu lagi diluruskan, panjang lagi kisahnya muntah ke situ nih, karena keluar jalur pula kita. Maka yang dimaksud dengan tidak suci di sini ialah wan najasatu ghairu maqsurah ala zawahiri bil hissi. Maka yang dimaksud dengan najis di sini tidak terbatas kepada zawahir yang nampak, bil hissi dalam raga kita ini yang nampak. Mungkin juga yang nampaknya si kafir ini mungkin juga dasar benajis, mungkin ya tadi contohnya tuh kami basuh ya, buang air besar beol ya kita leh, itu seadanya aja begitu kan. Ini kadang mengenal juga istilahnya tuh, ini sudah terpenuhi dalam fikih itu kan harus hilang baunya, warnanya, rasanya. Ini rasa nih yang paling penting nih. Bau udah ada lagi, warna jauh sekali lah umpamanya kan. Tapi bisa juga warna itu karena makan kunyit mungkin kuning masih ya tangan. Ya kebanyakan. Nah itu ada aturan-aturannya. Tapi yang paling penting pula yang ketiga yaitu rasa. Salah paham pulang dirasa nih, dikira rasa itu begini kalau ya. Rasa itu perasaan, bukan rasa dijilat, bukan. Kalau dijilat asin jelas ya udah lah. Sampai asin dan aja ya. Ya. Rasa itu ada kita merasa, timbul yakin kalau sudah begini nih, dengan sabun sudah segala macam, yakin kita udah bersih nih. Itu. Beda lagi dengan najis mughalladhah, najis anjing, babi umpamanya, biar disabun sedemikian rupa segala macam, kalau syaratnya ini belum terpenuhi, yaitu 7 kali dengan air satu bercampur dengan air tanah ini, maka tetap saja secara hukum kan tidak sah. Walaupun rasanya udah mau kayak bersih kayak apa lagi ini, sabun bermacam-macam sudah nenek. Itu rasa mewakili dirinya, tapi rasa secara hukum tetap belum sah. Kan secara hukum tadi itu harus 7 kali dengan air, yang satu di antara air itu bercampur dengan tanah yang suci. Kan gitu. Makanya tuh kajiannya dalam fikih itu tuh. Fikih ini kan mengkaji hal-hal yang zahir. Nah baru dia bisa dianggap suci. Nah si kafir tadi kan dia paham yang itu tuh. Maka secara zahir tetap dia itu bisa dianggap mereka itu tidak taharah, tidak suci, baik dari hadas maupun dari najis. Itu. Nah seumpama mereka itu anggaplah suci, mereka itu secara zahir tidak benajis, begitu ya, maka disebutkan fal musyriku qad yakunu nazifas saubi,
Adapun orang musyrik itu bisa jadi, nah ini qad yakunu kadang-kadang kalau bahasanya bisa jadi kemungkinan nadhifas saubi, pakaiannya memang bersih, maghsulal badani, badannya memang dia mandi tadi, mandi kita lihat, walakinnahu, tetapi sesungguhnya itu si musyrik najisul jauhari ai batinihi, najis anggota batinnya. Jadi qad yakunu nadhifa saubi itu bisa jadi pakaiannya memang bersih, bisa jadi gitu kan. Nah, bisa juga tidak. Makanya kalau kita apa namanya itu belanja pakaian bekas kah ya, PJ itu pakaian second hand, tangan kedua, second dua hand tangan, pakaian second hand, nah, gitu ya. Nah, artinya pakaian bekas di kita yang datang dari luar tuh, entah dari Singapura, entah dari Korea, entah dari mana, yang mayoriti bukan negara Islam lah, intinya bukan orang Islam begitu, walaupun juga di sana ada orang Islamnya. Nah, pakaian-pakaian itu yang kita beli second tadi ini nih, itu sebaiknya, bukan sebaiknya lagi, memang seharusnya tuh. Namun sebaiknya itu berarti hendak gawi kadang-kadang gitu kan, sebaiknya, seharusnya bahasa Indonesia, tapi seharusnya bahasa Indonesia itu wajib dicuci. Memang ada hukum, aja kita kan kada tahu juga, ada hukum juga bagi yang kada tahu gitu kan. Hukum tidak berlaku kepada yang tidak tahu kan gitu. Ya, memang kita tidak tahu langsung, tidak melihat langsung pakaian yang kita beli ini terkena najis atau bagaimana. Memang kita tidak melihat. Tapi kita dapat meyakini, bahwa pakaian mereka ini, mereka menyucinya tidak sesuai aturan yang berlaku pada kita. Itu masalahnya. Nah, jadi oleh sebab itu, pakaian-pakaian PJ yang kita mau pakai, terutama apalagi dibawa untuk kegiatan ibadah, umpamanya sholat, nah ini harus bahasa Indonesia, artinya wajib. Nah begitu. Jadi banyak ini kita kadang-kadang kita teledor juga tali pinggang gitu kan. Kalau mau kulit lembu gitu-gitu aja, kulit yang halal gitu kan. Tali pinggang kulit harimau, kulit buaya, ya kan kita ada bersamak, ada apa nih, kayak apa ini kan. Ini kan keteledoran yang model-model kecil, bukan kecil ya, dianggap sepele, remeh-remeh lah begitu, remeh-temeh. Itu dompet. Kalau sepatu anggaplah ya terlepas bang kita sholatnya. Dompet, tali pinggang bisa. Banyak hal-hal yang kadang-kadang kita itu tuh semacam apa ya, lengah ke apa ke bahasa kita tuh. Nah, kita udah tahu itu. Nah, sementara itu terjadi kepada kita setiap hari. Nah, apalagi yang sifatnya tadi, yang pakaian tadi yang bisa gampang dicuci tadi, dicuci aja lah, cuci. Bismillah, kita dalam orang yang bermazhab Asy-Syafi'i itu pahamnya itu adalah al-ikhtiyat, kehati-hatian. Gitu. Kehati-hatian. Jadi kalau dia merasa aja yang sikong berapa juga ya, kita udah tahu kan ya. Dia satu lagi aja pokoknya jelas ya udah dari orang tuh ya kan gitu. Nah, ambil ikhtiyat kita, berhati-hati, maka pilihan kita lebih bagus menyucinya daripada membiarkannya. Nah, menyucinya tuh sesuai dengan aturan yang berlaku, sesuai syariat lah gitu. Maka ini salah satu saya lihat, salah satu program Majelis Ulama Indonesia. Ini Majelis Ulama Indonesia Indragiri Hilir. Itu arahnya tuh ada semacam
workshop lah begitu ya kepada pengusaha ya, ya bagi saudara-saudara kita yang usahanya laundry itu. Nah, itu di apa namanya diadakan pelatihan gitu. Yang cara menyuci pakaian secara syar'i yang sesuai dengan aturan Islam itu kayak apa gitu kan. Nah, memang perlu itu. Ya, saudara-saudara kita di organisasi MUI ini ya wani ucap nih kena termasuk juga pang di dalamnya apa itu pada ya pakai aja lah amun orang kan tersinggung lah amun awaknya sesama pada di dalam itu tersinggung tuh ya digawi gitu kan tapi ada tuh ada programnya mungkin tinggal tunggu saatnya tuh, ada pelatihan gitu karena apa? Karena perlu memang ya orang kan tidak tahu kita hanya menerima saja namanya juga usaha kita kan si orang yang menyuci ke sana itu juga tidak pula memilah-milah gitu kan mau tidak mau pakaian kita ini ada pakaian yang dibawa untuk ibadah. Nah, kalau bisa itu pakaian yang untuk ibadah itu minimal yang untuk ibadah itu cuci sendiri aja lah di rumah jangan dibawa ke laundryan gitu kan. Nah itu kita kan tidak tahu di sana muncul lagi pendapat yang kada tahu tadi kan kada ada hukum dia kada tahu lalu kayak itu ada kada tahu itu ada tanda kutipnya juga gitu kan kalau tidak tahu dalam pengertian ya kita ini memang tidak berkewajiban untuk mencari tahu ya itu tidak apa-apa tapi kalau ini kita punya kepentingan untuk mencari tahu nah kayak nyuci tadi tuh kita punya kepentingan untuk tahu yang tidak punya kepentingan untuk tahu itu contohnya nih orang kafir lah non muslim kafir ya bahasanya kan cuman mereka juga nyambet nih kasar banget ya bahasanya itu dari apa bahasa Indonesia nya kayak gitu deh. Nah itu cara mereka untuk mendapatkan uang gitu kan. Nah, sebagian dari mereka itu ngasih ke kita gitu kan anak-anak kita gitu kan. Nah boleh nggak diambil itu tuh nah, kan itu jawabannya boleh jangan ditolak pemberian orang lain. Nah tentu ada tanda kutipnya pulang ya kalau kita tahu bahwa uang yang dibagikannya itu ternyata kita tahu nih itu adalah hasil menang judi online umpamanya nah, maka sebagiannya mereka berikan tahu kita nih nah, ini kita tolak gitu. Tapi kalau kita ini tidak ada masalah itu kita tidak tahu urusan dia tuh entah dia usaha apa kita nah ini yang kita tidak perlu mencari tahu gitu amun kita tahu nah itu baru kita tolak gitu kan karena Nabi dalam sebuah peristiwa peperangan juga mendapatkan bantuan kan nah, apa namanya pakaian perang gitu senjata itu secara yang tersirat yang tersurat dalam sejarah yang tersirat dalam pengetahuan artinya boleh menerima bantuan mereka itu. Nah, kalau bicara mana lebih baik dibantu non muslim atau muslim, nah, itu pilihan namanya. Kalau pilihan jelas ya udah. Ini kita mau bangun masjid nih, ada pengusaha muslim mau bantu. Di sisi lain ada juga pengusaha non muslim mau bantu. Pilih mana? Nah, itu ngarannya pilihan. Pilihan jelas ya udah. Jadi ya, ini bukan pilihan, kita dibantu. Ya, maaf kami membangun nih kada menerima bantuan Andika apa bahasanya itulah bahasa santunnya tak kami tidak menerima tidak begitu terima aja dulu nanti bagaimana ya dijadikan apa itu urusan nanti
Paling-palingnya kita tidak jadikan umpamanya keramik lantai mihrab gitu kan. Oh, semen sono aja tuh, pagar sana tuh. Ini ada juga yang cari lagi kan. Ya gitu. Jalan menuju masjid tuh mulus tuh. Kalau kita kada mau ya, banyak banyaklah cara itu. Jadi kita ini jangan terlalu apa ya, terlalu ya, berpikirnya tuh terlalu sempit gitu kan. Habis waktu nih. Nah, jadi artinya apa? Mereka itu najis tadi itu bisa jadi yang dimaksud memang najis secara zahir, tapi yang dimaksud di sini ialah ghairu maksur alat zawahiri bil hinsi bil hissi, tetapi adalah najisus jauhar ay batin. Batin inilah batin. Jadi batin itu berarti non fisik. Bisa jadi mereka suci secara zahir tapi batinnya tidak suci. Lalu di mana letak ilmu pengetahuan kita yang kita bahas? Ya. Nah, itulah kemudian perlunya kita ini membersihkan jiwa, batin, jiwa. Baru ilmu agama itu masuk. Baru masuk. Sebersih apapun kita secara fisik, mungkin pakaian paling mahal, paling mewah, paling necis, paling keren lah ya anak sekarang tuh. Ya, untuk pergi menuntut ilmu tadi nih, tapi jiwanya rupanya kada bersih. Maka ujar di sini nanti nih Pak saya, nanti lah waktu kita kada cukup Bang. Ya, seumpama di situ terdapat penyakit-penyakit hati, muncul penyakit hati yang kemarin tuh aja itu. Berarti kan jiwanya kada bersih. Bila menuntut ilmu agama muncul penyakit-penyakit hati itu tuh, yang sederetan penyakit hati yang kita kaji sebelumnya itu tuh, maka ilmu agama itu tidak bakalan lengket. Itu aja lah dulu ya. Sampai di situ aja dulu kajian kita nih. Cukup sekian waktu kita. Untuk mendapatkan ilmu agama memang diperlukan kesucian hati, ya, batin, dari segala hal-hal yang dapat menodai ilmu itu sendiri. Nah, apabila itu terjadi, maka dapatlah ilmu agama itu sesuai dengan yang diwariskan secara turun-temurun dari malaikat kepada Rasulullah, Rasulullah kepada sahabat, sahabat kepada tabi'in, tabi'in kepada ulama, sampailah kepada generasi anak-anak kita tuh, termasuklah di pondok-pondok pesantren itu yang ditanamkan cara menuntut ilmunya tuh. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Lanjutannya masih ada dalam pertemuan yang akan datang. Mohon maaf kekurangan. Sampai di sinilah mungkin pertemuan kita dahulu. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin. Allahumma anfa'na ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma la taj'al fina wa la ma'ana shaqiyyan wa la mahruma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim.